Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Kota Palembang sepekan yang lalu. Dalam kunjungan DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut dipimpin langsung oleh Hilman selaku pimpinan rombongan dan diterima oleh Ari Wibowo selaku Kasubag Perencanaan Pelaporan Bapenda Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Kabupaten Tanggamus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat berkat karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini masih bisa berkumpul, masih bisa melakukan aktivitas kita, dan semoga kita semua kelak mendapatkan pahala syafaat dan menjadi orang saleh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para berikutnya dari zaman dan semoga kita semua telah diberikan syafaat olehnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala karena di waktu yang sama pada saat ini para pimpinan kami dari Kepala Bapenda, Sekretaris, Kepala Bidang dan semua pejabatnya saat ini sedang menghadiri acara penandatanganan masalah hukum di bidang perdata dengan Kejaksaan Negeri Pak. Ini kerjasama kami dengan Kejaksaan Negeri sehingga tidak bisa langsung menyambut Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami juga perkenalkan nama saya Ari Wibowo Pak. Saya Kasubag Perencanaan Pelaporan. Saya didampingi oleh Pak Andri, PLT Kasubag Pegawaian, dan juga ada Pak Zulkifli dari analis keuangan pusat dan daerah. Mungkin itu saja dulu dari kami Pak perkenalannya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Bapak. Kami persilakan. Bapenda merupakan instansi di bawah pemerintah daerah yang memiliki fungsi serta tugas dalam mengelola pendapatan masing-masing daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundangan daerah atau Perda. Maka dari itu Kabupaten Tanggamus perlu melakukan studi banding ke Bapenda Kota Palembang, yang mana diketahui bahwa Kota Palembang adalah kota yang pendapatan daerahnya sangat besar. Sehingga Kabupaten Tanggamus bisa belajar atau mengetahui terkait bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Hilman mengatakan bahwa tujuannya ke Bapenda Kota Palembang bertujuan untuk mengetahui atau sharing terkait bagaimana teknis meningkatkan pendapatan daerah sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus. Terima kasih Pak Ari Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Mohon izin Bapak Ari Wibowo, Pak Andri dan Pak Zulkifli perkenalkan diri. Kami dari DPRD Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Hilman dari fraksi Partai Gerindra. Di sebelah kiri saya ada Bapak Peter Anderson, Ketua fraksi dari fraksi Golkar menurut saya. Kemudian sebelahnya ada Bapak Dery dari fraksi Gerindra dan rekan-rekan yang lain. Kalau ada linknya lengkap ini dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Puji, kemudian ada Pak Iskandar Dunia, pulang dari Turki, Bapak Isjaya dari P3 ya. Ada Ibu Tri
Nasdem, ada Ibu Sari dari PKS, ada Bapak Nur Salim Cahyono dari PKS, kemudian ada Bapak Buyur Iskandar, Pak Buyur Jayabudi dari PD Perjuangan, ada Bapak Dalom Helmi dari PKB, ada Bapak Iwani dari PD Perjuangan, kemudian sebelahnya Bapak Haji Nur Sabana dari fraksi Golkar, sebelahnya ada Bapak Ahmad Farid dari P3, sebelahnya lagi ada Bapak Burhanuddin dari fraksi PAN. Sini lengkap ini semua. Bapak Abdiwasa, nanti akan ditutup sama ini juragan kampingan. Sini orang Palembang dulu ya, Pak. Sebelah depan ini Pak Koyim, ini saudara tuanya Pak Yuki Manasan. Kalau tua PAN, beliau saudara tuanya. Kalau pimpinan dulu. Amin. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan bisa hadir di Badan Pendapatan Daerah ini yang cukup megah. Ini gedung ruangan serbaguna ya, sangat megah sekali, sangat istimewa, dan tentunya kami juga berbahagia sekali bisa bertemu saudara satu kampung kami, Pak Andri yang ganteng, orang pedalaman luar biasa ya, bisa hadir di Palembang ini. Pada kesempatan ini tentunya kami juga ya mohon maaf juga ya kalau merepotkan bapak-bapak juga dengan kehadiran kami, tapi ini adalah bagian tugas daripada kami selama anggota dewan. Pastinya adalah yang pertama melanjutkan silaturahmi kebangsaan Pak antar instansi pemerintah atau provinsi. Kemudian juga pada pagi hari ini kami juga melakukan kunjungan kerja ini terkait dengan beberapa hal kemajuan di daerah kami. Kenapa kami pilih Kota Palembang? Karena tentu saja karena Kota Palembang sudah berusia cukup tua dan kami juga dulu bagian daripada Sumatera Selatan. Jadi terkait dengan judul yaitu pengelolaan badan usaha milik daerah dan dampak atau implikasinya terhadap peningkatan PAD. Jadi mungkin di Badan Pendapatan Daerah ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami ketahui. Berapa sih Pak jumlah BUMD yang ada di Kota Palembang ini, kemudian memberikan sumbangsi pendapatan asli daerah Kota Palembang ini sebesar berapa besarannya, kemudian pengelolaannya ini melibatkan apa pengelolaan sendiri atau diberikan kepada pihak ketiga, dan bagaimana penganggarannya Pak. Apakah tiap tahun ada BUMD baru atau BUMD yang lama mungkin sudah ada yang go public, mungkin juga bagaimana peran kami selaku anggota dewan ini melakukan pengawasan dan tentunya di bagian anggaran nanti memberikan support pendanaan yang baik terhadap BUMD. Mungkin kalau BUMD dia punya kedinasan sendiri, mungkin pendapatannya yang mungkin bapak-bapak ketahui di Badan Pendapatan Daerah berapa sumbangsinya terhadap APBD Kota Palembang. Jadi nanti kawan-kawan juga ada kesempatan mungkin untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau itu. Setiap jam 2 sampai menjelang pagi ada beberapa kejadian pencurian kendaraan bermotor dan Malam ini sengaja rekan-rekan kita kumpulkan. Sasaran kita para pelaku yang melakukan kejahatan di dalam. Mereka merupakan sindikat. Ada 14 korban. Buru Sergap. Ada pemikiran-pemikiran yang bisa didiskusikan bersama-sama. Nanti akan saya moderatori dengan Pak Bowo, ada juga Pak Zulkifli. Mudah-mudahan pertemuan walaupun singkat pada pagi hari ini bisa memberikan kontribusi yang positif Pak terhadap Kabupaten Tanggamus yang nantinya akan kami bawa dan akan kami sampaikan kepada teman-teman partner kami di pemerintahan di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tanggamus. Mungkin kalau Pak Ari Bowo belum paham ya Kabupaten Tanggamus ya. Kayaknya orang dari Jawa ya, Betul dari Jawa. Soalnya kalau orang Sunda ada di bawah.
saya sekali lagi atas segala kekurangan, kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, Ari Wibowo menjelaskan, realisasi PAD Kota Palembang mencapai 475,2 miliar per 27 Juni 2023. Angka tersebut dari target yang ditetapkan sebesar 1,2 triliun pada tahun yang sama. Penerimaan PAD terdapat 11 jenis pajak di Kota Palembang. Pajak restoran telah masuk sebesar 107,39 miliar atau mencapai 55,08% dari target 190 miliar. Sedangkan pajak hotel mencapai 28,23 miliar atau 37,4% dari target 75 miliar. Sementara itu penerimaan pajak hiburan telah mencapai 17,76 miliar atau 47,37% dari target 37,5 miliar. Pajak reklame tercapai sebesar 11,6 miliar atau 36,28% dari target 32 miliar. Pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri mencapai 2,5 miliar. Sedangkan pajak penerangan jalan dari sumber lain atau PLN mencapai 118,9 miliar atau 47,59% dari target 250 miliar. Di sisi lain penerimaan pajak parkir mencapai 13,6 miliar atau 45,46% dari target 30 miliar. Pajak air tanah 30,8 juta atau 54,11% dari target 57 juta. Dan pajak sarang burung walet mencapai 44,5 juta atau 24,74% dari target 180 juta. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan hanya mencapai 192 juta atau 9,60% dari target 2 miliar. Pajak bumi dan bangunan atau PBB mencapai sebesar 85,8 miliar atau 28,33% dari target 304 miliar. Dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB mencapai 88,98 miliar atau 28,34% dari target 314 miliar. Kami lebih gini Pak, Badan Pendapatan Daerah ini hanya mengurusi pajak dan retribusi saja. Ya, itu pun retribusi kita masih sebatas koordinator. Artinya untuk pengelolaan pajak memang 100% di sini kita kelola pajak daerahnya. Untuk retribusi masih dikelola oleh OPD di Komite Retribusi, tetapi untuk Bapeda sendiri menjadi koordinatornya Pak. Untuk sedikit informasi terkait rasio PAD sendiri terhadap pendapatan Kota Palembang tahun 2023 itu di angka 30%. Ya, PAD terhadap pendapatan. Untuk pajaknya sendiri itu 29% terhadap pendapatan. Artinya 4% dari retribusi dan PAD lain. Jadi pajaknya sendiri yang memang cukup dominan untuk di Kota Palembang. Di angka pajak kita kemarin di angka 1 triliun 130 realisasinya 130 ya, 130 miliar. Ya mungkin itu sedikit informasi dari kami. Jadi mungkin kalau untuk terkait materi yang dibawa ke sini pada hari ini mungkin kami agak kurang bisa menjelaskan Pak, karena memang tidak ada kapasitasnya dari kami untuk menjelaskan itu. Mungkin lebih tepat di BPKD kalau memang itu bisa menjelaskan. Mungkin sedikit itu Pak yang bisa kami jelaskan. Kalau nggak ada tadi sama sekali kan sia-sia kita ngobrol di Palembang ya. Berarti untuk sektor pendapatan di kota ini Pak langsung dikelola sama BPKD. Jadi semua jenis pendapatan oh Mbak kalau kelihatan Cibolong sini apa menjelaskan memang untuk pengelola APBD Pak, memang ya belanja memang ada di sana.
khusus pendapatan sendiri kita ada khusus perangkat daerah ya di Bapenda Pak pendapatan daerah. Jadi memang kaitannya memang kita urusannya memang mungkin boleh saya katakan 98% urusannya pajak Pak, yang biasanya untuk urusan koordinasi masalah PAD lainnya terkait distribusi. Jadi kita juga untuk rekonsiliasi terkait penerimaan dia tetap ke BPKAD Pak. Tapi pemungut itu kita Pak, pemungut dan pengelola pajaknya kita di Bapenda Pak. Pemungut PAD dan untuk pemungut retribusi itu ada di OPD, tetapi untuk kita di tugas sendiri koordinator. Iya, betul. Ya. Iya, sebenarnya keberangkatan kami di sini Pak Andre. Jadi cerita dikit agak malu sebenarnya air kami lah. Bahwa di Tenggarus ini baru saja dinyatakan 1 buah perusahaan kita bagian dari UMD bangkrut lain. Jadi aneka usaha Tenggarus Jaya itu terdiri dari beberapa usaha yang selama ini dikelola oleh badan usaha milik daerah. Kemarin dinyatakan bangkrut yang selama ini mungkin ya, mohon maaf kembali lagi agak sedikit kami buka, tapi itu landasan kami termotivasi, makanya kami belajar yang nyaris tidak terawasi tiba-tiba dalam kondisi demikian. Nah itulah mengandai kenapa kami di sini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan Untaian nasihat menyentuh kolbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Ini Pak, BPKAD dan Bapenda itu sebenarnya sama-sama penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan Pak. Kedua-duanya urusan penunjang pemerintah di bidang keuangan. Tetapi memang untuk Kota Palembang sendiri dengan kondisi apa namanya itu, kalau kami dulu waktu pembentukan perangkat daerah itu Pak memenuhi nilai. Menanggapi target PAD tahun 2023, Ari Wibowo menyatakan bahwa target tersebut lebih tinggi, sehingga timnya harus berjuang untuk mencapainya. Beberapa jenis pajak seperti pajak penerangan jalan sumber lain atau PLN, pajak PBB, dan pajak BPHTB sulit untuk dicapai. Pajak penerangan jalan dari PLN memiliki potensi hanya sekitar 20 miliar setiap bulan, sehingga dalam setahun mencapai 240 miliar. Sedangkan target tahun ini adalah 250 miliar. Jadi masih ada selisih 10 miliar. Pajak BPHTB juga tidak berpotensi mencapai target tahun ini karena pembayaran pajak BPHTB oleh Pertamina pada tahun 2023 telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Hal ini juga menjadi alasan mengapa PAD tahun 2023 tidak mencapai target. Untuk mencapai target PAD tahun 2023 di Kota Palembang, pihaknya masih dapat memaksimalkan potensi pajak lainnya, seperti melakukan penagihan kepada wajib pajak, memberlakukan pemutihan pajak PBB, dan tindakan lainnya. Pola ini cukup besar, 1 triliun lebih kan. Jadi memang dapat dibentuk menjadi badan tersendiri, perangkat daerah tersendiri ya, badan-badan daerah. Itu pun kita karena nilainya cukup tinggi di atas 1000 kemarin, maka bisa dibentuk perangkat daerah tipe A dengan urusannya memang besar, jadi gitu Pak. Kenapa dipisah? Tapi jadi di sini juga saya menangkap ya, wajar saja ada kesalahpahaman, salah kamar tadi Pak. Karena memang mungkin di daerah lain yang indikatornya tidak sampai itu digabung Pak. BPKAD dengan pendapat itu ada di satu perangkat daerah. Jadi itu mungkin arahnya gitu Pak. Terakhir ini Pak, dengar-dengar nggak kalau di Pak, misalnya ada sebuah BUMD kita yang pergerakannya itu dalam hal penggalian modal
usahanya itu ikut menyertakan penyertaan modal dari publik. Bukan hanya penyertaan modal Pemda saja, tapi juga ikut melibatkan penyertaan modal dari publik. Misalnya, ketika itu ada BUMD seperti itu di Palembang yang seperti saya utarakan, apabila misalnya kolaps seperti yang terjadi di Tegal, ada nggak gambaran buat kita bagaimana kita mempertanggungjawabkan penyertaan modal publik tadi yang ikut terlanjur tertanam di satu, apakah itu nanti akan menjadi tanggung jawab Pemda melalui APBD kita atau seperti apa? Yang abang tahu lah supaya kita dapat ilmu nih. Terima kasih. Kami benar-benar tidak mengikuti hal tersebut, juga memang tidak ada kapasitas kami untuk memberikan keterangan apapun terkait dengan hal tersebut, Pak. Jadi kami mohon maaf sekali karena memang bukan tidak ada opsi. Tapi jangan disebut kami seorang kamar. Ya gabung, Pak. Iya, ini yang malu rasanya. Ya, Pak Ari, Pak Andi dan Pak Zulkifli, walaupun ada beberapa hal yang kita sebut salah teknis tadi, tapi setidaknya kita tahu kalau pendapatan di sini sudah 1 triliun pendapatan pajaknya. Mudah-mudahan kita harus sudah bisa 1 triliun, Pak. Jadi masuk grade A dan punya badan pendapatan sendiri, terutama dari pajak-pajak Bang Nur yang banyak sekali kebun manggisnya, belum 10 hektar kebun kelapanya nanti. Jadi kawan-kawan semua, akhirnya sampailah kita pada penutupan pada acara pada siang pagi menjelang siang ini terkait dengan pendapatan maupun pengelolaan BUMD yang kita hadir pada pagi hari ini. Tentunya kami dari DPD Takamus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan Pak Zul, Pak Andri dan Pak Alidowo, perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan tentunya walaupun singkat, walaupun sebentar, silaturahmi ini ya sangat berkenan, berkesan, dan tentunya menjadi pembelajaran bagi kami supaya nantinya bisa lebih teliti terkait dengan beberapa kebijakan di badan-badan terkait dengan grade A, grade B tadi. Artinya kami ini grade B nih, Pak. Dan tentunya kami ya sangat berbaik sekali bisa bertemu saudara kami dari kampung asli kami, Pak Andri. Mudah-mudahan menjadi utusan kami dari Lampung sana, memberikan warna tersendiri bagi Kota Palembang. Pendapatannya banyak, pengeluarannya sedikit, jadi kaya. Jadi itu Bapak-Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi menjelang siang ini menjadi berkah, barokah, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita buka nanti izin foto dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak, sebagai penutup kita. Yang pertama, kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak, karena apa yang Bapak Ibu harapkan untuk mendapatkan informasi ataupun mendapatkan bahan sebagai untuk dibawa ke Kabupaten Takamus itu tidak bisa kami berikan Pak, karena memang keterbatasan kami ya, jadi kami tidak di kapasitas di sana. Jadi kami mohon maaf, dan juga kami juga mohon maaf apabila tadi sempat menunggu Pak, karena kami juga kebetulan masih ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf kami atas waktunya menunggu kami, dan juga mungkin atas penyambutan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kunjungannya ke Kota Palembang. Akhirnya kami mendapatkan teman-teman baru Pak, silaturahmi. Semoga silaturahmi kita tetap terjadi ukhuwahnya. Dan juga sedikit Pak menjelaskan di awal tadi Bapak sempat mengatakan gedung ini yang cukup baik. Ini Pak sebenarnya situs juga Pak, jalan dari zaman dulu Pak. Jadi ini sedikit saya mencerita Pak, ini adalah gedung bersejarah.
ini adalah bioskop pertama di Kota Palembang asalnya, Pak. Dibangun tahun 1926, namanya waktu itu bioskop Flora. Kemudian berubah lagi namanya menjadi bioskop Oriental. Kemudian pada saat kedudukan Jepang, gedung ini dirubah menjadi gedung kesenian, Pak. Namanya Gedung Bintang Berlian. Nah, di Gedung Bintang Berlian inilah waktu itu terciptanya lagu Genting Sriwijaya, Pak. Jadi gedung ini memang punya sejarah yang cukup berpengaruh lah di Kota Palembang. Jadi lagu Genting Sriwijaya kalau ini diciptakan di gedung ini, Pak. Nah, kemudian setelah itu dijadikan kembali menjadi, dialihkan lagi setelah kedudukan Jepang, dialihkan kembali menjadi gedung bioskop, Pak, namanya Bioskop Saga. Nah, inilah dulu tempat orang menonton, Pak. Iya, untuk nonton bioskop di sini, Pak. Jadi sampai bawah ya ininya. Tapi sudah dijadikan 2 lantai. Jadi ini memang gedung bersejarah, ini ex gedung bioskop, Pak. Itu sedikit cerita dari kami. Baik, mungkin agak menyimpang dikit. Sekali lagi kami mohon maaf dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kan berbahagia sekali kami, Pak, dapat kunjungan ini. Akhir kata kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kunjungan kita ke Badan Pendapatan Daerah ini, Bro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Dalam kunjungan ini tentunya adalah dalam kerangka kunjungan kerja, kami kesini untuk belajar dengan teman-teman yang ada di Badan Pendapatan Kota Palembang ini, sebesar apa pendapatan PAD, penyumbangan Badan Pendapatan ini terhadap PAD Kota Palembang itu besarnya berapa, kemudian bagian-bagian apa saja yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah Kota Palembang. Jadi hari ini tentunya kami berbahagia sekali bisa hadir bertemu Pak Ari Wibowo dan teman-teman, belajar mengenai bagaimana cara ataupun teknis meningkatkan pendapatan, dan tentunya juga membandingkan cara-cara ataupun strategi supaya pendapatan ini meningkat, dan tentunya pendapatan ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan Tanggamus nanti. Ya, Pak Wibowo gimana Pak tanggapannya Pak atas kunjungan? Oke, 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, Tanggamus. Ya, 3, 2, 1, sekali lagi, oke, 3, 2, 1. Semangat. Oke, 3, 2, 1, sekali lagi, oke, 3, 2, 1.